Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam kondisi yang selalu sehat-sehat, penuh semangat untuk tetap belajar ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari listrik statis kemarin. Kalau yang kita bahas kemarin itu adalah listrik statis yang terjadi di antara benda-benda netral yang digosokkan atau diinduksikan, maka pada hari ini kita akan belajar kelistrikan pada sistem syaraf dan hewan. Materi ini bisa kalian buka di buku paket kalian atau di buku PR kalian ya. Silakan nanti di sana dibaca. Baiklah, apa itu kelistrikan pada sistem syaraf atau hewan? Ya, teman-teman semuanya pernah nggak membayangkan bahwa ternyata gejala listrik itu ada loh di tubuh kita? Ya, tapi gejala listrik itu atau listrik yang ada di tubuh kita itu tidak sebesar yang ada di sumber-sumber energi listrik yang lain. Jadi jangan dibayangkan, oh ternyata tubuh kita itu ternyata ada kelistrikan, gejala kelistrikannya juga. Wah, bisa dipakai dong untuk mengecas HP dan sebagainya. Enggak ya, tidak seperti itu. Lantas seperti apa listrik yang ada dalam tubuh kita? Listrik yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu atau di dalam tubuh kita ini disebut dengan biolistrik ya. Jadi biolistrik ini mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia. Sementara itu, impuls merupakan rangsangan yang melewati sel saraf. Jadi teman-teman, sel saraf dalam tubuh kita ini sistem saraf, ada sistem saraf gitu ya, sistem saraf yang berfungsi untuk mengatur aktivitas dalam tubuh kita seperti tertawa, berkomunikasi, berlari, atau melakukan kegiatan lainnya ya. Ketika sedang tidur pun sistem saraf kita itu bekerja agar denyut jantungnya terus berdetak, paru-paru itu masih bisa bernapas gitu ya, paru-parunya bernapas ya, mengatur organ dan alat-alat tubuh lainnya. Nah, sistem saraf ini terdiri dari jutaan sel-sel saraf. Nah, yang akan kita pelajari itu fokusnya kelistrikan atau gejala kelistrikan yang ada di sel saraf kita. Ya, kembali ke biolistrik. Biolistrik yang dimiliki oleh manusia, setiap manusia itu bersumber dari ATP. Apa itu ATP? ATP itu adalah adenosin trifosfat ya, di mana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria yang berada di dalam sel melalui proses respirasi sel. Nah, teman-teman masih ingat kan kalau kita belajar tentang penyusun sel-sel di dalam setiap makhluk hidup itu ada selnya, terdiri dari sel-sel yang ada inti selnya, mitokondria dan sebagainya. Nah, salah satu penghasil energi di dalam tubuh atau di dalam makhluk hidup itu adalah mitokondria. Next, jadi kalau misalkan alat-alat listrik, kalau dalam kehidupan sehari-hari alat-alat listrik itu menggunakan baterai atau listrik yang dari PLN untuk sumber energinya, maka tubuh kita menggunakan biolistrik tadi yang bersumber dari ATP atau energi ya. Seperti perjalanan impuls saraf menuju ke efektor pada tubuh manusia menjadi sangat cepat karena adanya proses kelistrikan pada sel saraf. Bagaimana kalau nggak ada proses kelistrikan pada sel saraf? Ya maka kalau kita misalkan orang yang jatuh kemudian lumpuh, tangannya atau kakinya tidak bisa digerakkan, itu artinya sudah tidak terjadi proses kelistrikan pada sel sarafnya ya, sehingga perintah otak ke tangan itu tidak bisa dilakukan. Sel saraf ini disebut juga dengan neuron ya. Jadi sel saraf inilah yang berperan penting dalam menghantarkan impuls atau rangsangan tadi. Contoh kejadian sehari-hari, mungkin sikut kita pernah ya kena meja gitu. Kemudian terasa sengkring ya, di situ teriak aduh. Nah, jadi saat sikut kita menerima rangsangan, nah saat itu pula rangsangan itu dihantarkan ke otak. Kemudian otak memberikan respon, kemudian sehingga kita keluar nanti rasa sakit. Nah itu
Jadi itu merupakan aliran dari impuls, peran dari sistem saraf. Next, nah teman-teman, gambar tersebut adalah gambar sel saraf manusia yang kita bicarakan tadi, ya. Jadi sel saraf tersebut yang memiliki sifat kelistrikan, ya, yang menerima impuls atau rangsangan kemudian diteruskan dan diolah sehingga ditanggapi oleh efektor. Nah, bahasanya asing ya. Efektor itu adalah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan. Itu. Nah, ini teman-teman bagian-bagian dari sel saraf. Bagian-bagian dari sel saraf ada dendrit, ada nukleus, akson, badan sel, nodus ranvier, selubung mielin, sel squamch, sama terminal akson ini bisa kalian pelajari di buku paket kalian atau di buku PR kalian. Silakan, misalkan dendrit itu fungsinya untuk apa, silakan dicari di buku. Next, nah teman-teman, kalau dalam listrik yang kemarin kita pelajari, sumber kelistrikannya itu kan berasal dari elektron. Nah, kalau dalam tubuh kita itu tidak berasal dari elektron, tetapi dari ion. Nah, ion-ion yang berada di dalam tubuh kita itu, yang negatif itu Cl-, kemudian yang positif itu Na+, sama Ca2+. Bagian luar membran sel saraf itu mengandung ion positif yaitu Na+, dan ion negatif yaitu Cl-. Sedangkan bagian dalam membran sel saraf mengandung ion positif yaitu K+, dan ion negatifnya Cl-. Nah, terus bagaimana cara sel saraf kita itu menghantarkan impuls listrik? Bagaimana keadaan sel saraf saat tidak menghantarkan listrik? Nah, padahal muatan yang ada di luar dan di dalam sel saraf tadi tidak dapat saling tarik-menarik secara langsung karena ada pemisahnya, yaitu berupa membran sel saraf. Ya, kalau kita lihat kembali ke bagian sel saraf, jadi ini ada selubungnya, ini nanti di sini ada membran selnya. Ya. Tarik-menarik antar muatan akan terjadi jika ada rangsangan dari neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter itu adalah senyawa organik endogenus yang membawa sinyal di antara neuron. Ingat, neuron tadi adalah sel saraf. Jadi ini adalah senyawa organik yang membawa sinyal-sinyal di antara sel saraf tadi, ya. Next, selanjutnya, nah berikut adalah proses kelistrikan pada sel saraf. Yang pertama, saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Yang kedua, impuls ini akan membaca ion Na+ yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls atau rangsangan tadi, ya. Impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. 5. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Sehingga tegangan listrik pada sel saraf ini berdasarkan keberadaan impuls. Nah, pada kondisi istirahat atau resting, fase ketika sel saraf sedang tidak menghantarkan impuls, pada proses ini muatan di luar membran akson itu lebih positif karena mengandung Na+, sementara muatan dalam membran akson menjadi lebih negatif karena mengandung ion K+ dan ion Cl-. Nah, pada saat kondisi potensial, proses ini nilai potensial bisa naik ketika terjadi eksitasi neuron, ya, atau eksitasi sel saraf tadi. Pada saat kondisi ini terdapat impuls yang menyebabkan pergerakan ion Na+ masuk ke dalam membran akson dan
ion K+ keluar dari membran akson, kemudian muatan di dalam membran menjadi lebih positif sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan potensial listrik pada sel saraf. Nah, ini teman-teman, jadi gerakan impuls atau gerakan rangsangan itu ada dua. Yang pertama, pergerakan impuls atau rangsangan gerak sadar. Nah, dari reseptor ya, jadi dari reseptor kemudian diterima oleh sensoris, nah kemudian diterima otak kemudian ke motoris, kemudian ke efektor. Jadi gerak sadar itu adalah gerakan yang terjadi ketika disandari atau disengaja. Contohnya ketika kamu mengambil charger yang akan menghubungkannya ke stop kontak. Gerakan kamu mau mengambil charger kemudian mau menghubungkan kontak tadi, gerakan tersebut timbul karena adanya perintah dari pusat otak. Nah, yang kedua, pergerakan rangsangan atau impuls gerak tak sadar. Nah, ini adalah gerak yang tidak disengaja, beda dengan yang tadi ya. Ini adalah gerakan yang tidak disengaja atau tidak disadari, atau biasa disebut dengan gerak refleks. Contohnya adalah ketika tanganmu tidak sengaja menyentuh CPU yang menyala, kemudian kesetrum, maka secara refleks kamu akan menarik tanganmu. Nah, gerakan yang kamu lakukan tadi adalah gerakan yang timbul secara tiba-tiba, tidak disadari dan tidak dapat dicegah. Nah, prosesnya pergerakan impulsnya adalah seperti ini. Dari reseptor kemudian ke sensoris, kemudian masuk ke sumsum tulang belakang, kemudian masuk ke motoris, kemudian masuk ke efektor. Ya, reseptor itu penerima rangsangan. Ya. Ada reseptor luar, ada reseptor dalam. Reseptor luar itu menerima rangsangan, contohnya bau, rasa, sentuhan, cahaya, dan lain-lain. Sedangkan reseptor dalam itu fungsinya menerima rangsangan, contohnya rasa lapar, kenyang, nyeri, kelelahan gitu ya. Ya. Kemudian ada sensoris. Ya. Ingat, efektor tadi adalah organ atau sel yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan. Kalau gerakan sadar tadi gerakan sadar tadi melalui otak, maka gerakan impuls tak sadar itu dari sumsum tulang belakang, melewatinya sumsum tulang belakang. Oke, next, selanjutnya, berdasarkan pergerakan tersebut, biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan air. Gelombang listrik tersebut dapat diamati dengan memasang beberapa elektroda pada permukaan kulit. Jadi pergerakan dari elektron tadi, aliran-aliran elektron tadi yang menyebar ke seluruh tubuh itu bisa kita amati dengan memasang beberapa elektroda pada permukaan kulit. Ini contohnya kalau kita lihat-lihat di film, ada yang adegan kecelakaan kemudian masuk rumah sakit dipasangi kabel-kabel gitu ya, ada yang di dada, ada yang di kepala gitu ya. Nah, itu adalah fungsinya untuk mengamati pergerakan biolistrik tadi, pergerakan elektron, ion-ion tadi. Itu. Contohnya kita menggunakan adalah di sini saya contohkan kita menggunakan elektrokardiogram, yaitu untuk mendiagnosa kesehatan jantung kita. Nah, selain EKG tadi masih banyak sekali ya yang lain. Mungkin ini bisa dipakai untuk mendeteksi tentang adanya tumor di kepala atau mendeteksi ada masalah di kepala, gegar otak dan sebagainya. Tuh, tapi tidak saya tuliskan di sini ya teman-teman. Nanti silakan kalian baca lebih lanjut di buku. Nah, selain kelistrikan, sifat kelistrikan itu pada benda, pada sel saraf manusia, ternyata di hewan-hewan itu juga ada. Jadi juga ada hewan-hewan yang mampu menghasilkan listrik, serta ada yang mampu memanfaatkan arus listrik. Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Ada belut listrik, kemudian ada hiu kepala martil, ada lumba-lumba, ya, ada ikan pari, platypus,
ya, dan ikan belai gajah dan sebagainya. Nah, teman-teman, sekian untuk kali ini kita bahas tentang listrik atau sifat kelistrikan pada makhluk hidup. Kalau kurang jelas atau kurang paham, teman-teman bisa tambah sendiri dengan belajar di buku atau mencari di Google secara mandiri. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.